Selamat sore semuanya. Semoga Indonesia maju dan sejahtera. Ini harapan kita semua. Ada beberapa hal menjadi juga hangat dibicarakan, masalah yaitu kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke aslinya gitu. Yang mana pada saat reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa kita tahun 1998, mahasiswa menginginkan akibat kekuasaan selama 32 tahun terpasungnya atau tersandranya hak kebebasan berpendapat, berbicara, berserikat, maupun berkumpul. Ini betul-betul dipasung. Untuk itu, para mahasiswa kita menuntut perlu dilakukan reformasi. Dan itu berhasil. Namun, seiring reformasi ini, ada penumpang-penumpang gelap sengaja memanfaatkan situasi. Yang menjadi sasaran adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal-pasalnya dirubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Tuh. Dari pemikiran bukan mahasiswa ya, tapi ini adalah yang saya katakan tadi adalah jargon-jargon politik yang punya kepentingan saja, bahkan ada indikasi pesanan-pesanan dari negara luar gitu ya, agar mereka bisa leluasa untuk masuk. Sehingga regulasi yang tertinggi dari Undang Dasar 1945 untuk dirubah gitu pasal-pasalnya. Ini terjadi. Mohon maaf, awal pengusulan reformasi yang konon katanya Bapak Reformasi Amin Rais CS gitu ya, dilakukan dengan alasan tidak sesuai lagi pasal-pasal tersebut. Padahal kita harus pahami betul, namanya sejarah itu adalah original, hasil karya founding father. Terlepas itu sempurna atau tidak sempurnanya gitu ya, yang harus patut dihargai gitu ya. Dari jasa-jasa pahlawan kita yang begitu bersusah payah mereka melahirkan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Seyogyanya itu tidak lakukan perubahan. Yang harus dilakukan adalah buat peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk melakukan penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 1045. Ya.
Jadi bentuknya undang-undang gitu ya, atau peraturan pemerintah apapun namanya ya. Cuma kita tergesa-gesa untuk melakukan perubahan Undang Dasar 1945 itu. Padahal Undang Dasar 45 adalah merupakan basic ya, kalau bangunan rumah itu fondasinya ya, fondasi dasarnya sebenarnya tapaknya yang harus kita jaga gitu ya. Jangan tapaknya sambil bergeser gitu ya. Gitu ya. Merupakan landasan negara. Negara ibarat sebuah bangunan, dia punya tapak. Tapaknya itu ada saya umpamakan tapak tadi adalah Undang Dasar 1945-nya. Justru itu yang harus dijaga tapaknya. Bukan dilakukan perombak atau perubahan tapaknya itu sendiri. Boleh dilakukan tapi desain atasnya, bukan tapaknya yang harus dirombak. Kalau sebuah bangunan negara ini sebuah bangunan gitu ya. Gitu ya. Saya buat ilustrasi seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan kan gitu. Yang dilakukan apabila tidak pasal-pasal tadi tidak sesuai misalnya gitu ya. Bukan serta-merta itu Undang Dasar 45-nya yang harus dirubah gitu ya. Ini harus dipahami. Terus bagaimana? Ya lakukanlah, buat regulasi baru untuk melakukan penjelasan di Undang-Undang Dasar 1945-nya. Itu undang-undang gitu ya, atau peraturan pemerintah. Gitu loh. Jadi justru kita sudah melakukan pengkhianatan, saya ulangi ya, pengkhianatan kepada founding father gitu ya. Membuat kekecewaan kepada mereka. Ya. Ini dilakukan, ini yang terjadi. Mohon maaf, kami ini adalah mantan penatar BP7 ya. Sekali lagi, kami adalah mantan penatar BP7, paham betul gitu ya. Kalau udah yang merasakan mantan BP7, tapi Anda tidak menguasai raw substansi sejarah daripada dasar Undang-Undang 45-nya. Sehingga Anda terjebak di dalamnya untuk melakukan perubahan-perubahan Undang Dasar 1945 itu. Dan itu harus Anda akui, Anda renungkan gitu. Sebuah sejarah negara manapun itu harus dihargai apa adanya gitu loh. Akar sejarah yang harus dilindungi, harus dijaga gitu loh. Karena itu hasil pemikiran dari pahlawan kita gitu loh. Begitu mudahnya kita melakukan perubahan gitu loh. Bukan itu yang harus dirubah. Harus dibuat namanya undang. Ini saya ibaratkan saja ya. Saya bukan menyanding-nyandingkan sebuah kitab agama tertentu gitu ya. Contoh, kitab umat Islam itu kan Al-Quran. Oke? Pertanyaannya, itu kan basic, landasan keyakinan orang Islam kan? Apa perlu dirubah? Enggak. Hadisnya, maka tuh hadis itu banyak ya. Siapa yang menjadikan hadis itu? Para pakar ilmuwan yang kita sebut ulama besar tingkat dunia gitu loh, ya kan? Itu bukan Al-Qur'annya, dia basic. Tapi penjelasannya ada di hadis gitu loh. Ini harus dipahami gitu. Begitu juga kitab ini saya ilustrasikan saja. Begitu pula yang Undang Dasar 45, begitu gampangnya kita melakukan perubahan. Samahan kita melakukan pelecehan gitu ya. Saya ulangi, melakukan pelecehan kepada founding father, para pahlawan kita.
Pemikiran mereka itu begitu gampangnya kita remehkan, bahasanya gitu, kita remehkan. Padahal itu asli karyanya mereka. Dari original pemikiran mereka. Kita obok-obok gitu. Konteksnya harusnya ya apa adanya gitu, ya. Jadi sejatinya, seyogyanya kita sudah melakukan pengkhianatan tanpa kita sadari. Ya. Renungkan ini. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan pengkhianatan kepada para pahlawan, jasa pahlawan kita ini. Untuk ini kami para tokoh bangsa ini kembalikan ke aslinya, ke marwahnya semula. Ya. Kembalikan. Jangan mengecewakan para founding father kita yang sudah bersusah payah merumuskan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Coba kita mengingat sejarah masa lalu, masanya Orde Lama. Pernah Undang Dasar 1945 dicoba ya, berapa kali saya singkatnya. Dulu pernah dilakukan Orde Lama setelah kita merdeka. Itu dicoba untuk mengatur negara ini berbangsa dan bernegara. Ternyata terjadi polemik dalam negeri, kekacauan dan sebagainya ya. Pada satu ya partainya cukup banyak ya, cukup banyak. Ini pasti kan ideologinya pasti berbeda ya dari sekian partai politik yang ada pada saat itu. Ternyata bangsa negara juga pada saat itu tidak juga memecahkan suatu masalah. Ya, sehingga dikeluarkanlah yang namanya undang tanpa merubah, saya informasi sampaikan juga, tanpa merubah Undang Dasar 1945. Ya, hanya mereka pada saat itu membuat Undang-Undang Dasar sementara 1950, saya ulangi, 1950 untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu. Berjalannya sekian tahun, ternyata nggak mampu juga menyelesaikan masalah bangsa dan negara tersebut. Akhirnya Presiden Soekarno menurunkan dekretnya yang 5 Juli 1959 ya, dikembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke posisinya sampai transisi ya, masuk ke zamannya Orde Baru gitu. Ternyata eksis Undang Dasar 45 mampu untuk mengatasi suatu masalah problem bangsa pada saat itu. Seiringnya waktu, karena mohon maaf kekuasaan Orde Baru ini cukup lama ya. Yang saya sebutkan tadi 32 tahun memasungkan hak orang untuk berserikat, berkumpul, berbicara atau mengeluarkan pendapat. Ini terjadi gitu. Ya kan? Sehingga ini menjadi menjadi polemik. Nah, ini tidak bisa gitu ya. Karena nanti bertentangan dengan pembukaan Undang Dasar mencerdaskan bangsa gitu ya. Poinnya kan itu. Ini kan bertentangan.
ikut mencerdakan bangsa. Ini bertentangan. Kok hak bicara, mengeluarkan pendapat dipasung, itu kan nggak benar. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaannya itu jelas. Ini yang terjadi, sehingga rakyat melalui mahasiswa menuntut gitu ya. Dan itu wajar. Cuma kemunian dari reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa, ada penumpang-penumpang gelap. Ada jargon-jargon politik memanfaatkan situasi. Ada celah di sana. Itu yang terjadi. Tanpa dipertimbangkan. Bukan mahasiswa yang salah, tapi ada penumpang-penumpang di luar kemurnian reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu masalahnya. Muncullah kepentingan-kepentingan. Justru ini akan orang negara, terbukti kan terjadi. Ya, itu yang terjadi. Sehingga mereka menyasar dengan alasan Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi. Itu alasan mereka. Ada pasal-pasalnya harus dirubah. Ini. Dan mereka berhasil menyusup untuk merubah itu. Saya akan ulangi lagi, kepentingan itu bukan hanya kepentingan politik semata ataupun partai politik, tapi ada kepentingan sisipan dari titian dari luar, gitu ya. Ini bisa dikaji secara akademis sebenarnya. Singkatnya, seiring perjalanan waktu, 4 kali amandemen ini tidak juga menyelesaikan masalah gitu. Sehingga tokoh bangsa semua kita berpendapat bahwa kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Ke aslinya tentunya. Prinsipnya kan saya sudah katakan tadi. Undang-Undang Dasar 45 ibarat tadi bangunan sebuah tapak gitu ya, bangunannya itu negara gitu. Ini harusnya nggak dirubah tapaknya itu. Modelnya boleh aja ya, di atasnya tuh disedungan selera gitu, ibarat bangunan rumah gitu ya, dan gitu. Tapi bu bangunnya mempercantik atasannya, bangunannya monggo, tapi tapaknya nggak boleh dirubah. Pondasinya jangan dirubah. Gitu loh. Kalaupun ada ingin perubahan, bukan Undang Dasar 45-nya yang dirubah, yang menjadi hasil karya dari para pejuang, para pahlawan bangsa ini. Kita tidak menghargai, kita udah melakukan pengkhianatan di sana. Apa solusinya? Buat peraturan perundang-undangan gitu, yang untuk melakukan penjelasan dari pasal-pasal yang dianggap belum jelas. Kenapa? Suatu saat tidak relevan lagi perundang-undangan ini, kita bisa revisi, kita bisa rombak demi kepentingan bangsa. Dan satu lagi yang lebih fatal lagi, pasal 7C kalau nggak salah, itu kebebasan untuk melakukan darurat seorang presiden, kepala negara, untuk membubarkan DPR, itu kan luar biasa. Dipasung gitu ya. Seolah-olah DPR itu imun, punya imunitas lebih daripada eksekutif. Padahal kekuatannya harus berimbang sebenarnya. Baik kekuatan eksekutif, kekuatan legislatif dengan yudikatif itu harusnya berimbang, saling kontrol, balance, saling ngawasin gitu loh. Tidak ada yang menonjol di sana. Yang benar itu. Berapa hari yang lalu DPR minta dilebihkan, harus buat aturan DPR harus begini. Wah, itu nggak bener itu. Ngaco itu orang. Nggak ngerti itu ketatanegaraan. Kekuatan itu harus balance ya. Kita tahu DPR sebagai pengawas anggaran, budgeting ya, itu monggo. Tapi satu sisi pemerintah
juga punya keunggulan dan mampu memandulkan yang namanya DPR kalau nggak bener gitu jalannya. Nggak bisa gitu. Kekuatan itu, kekuasaan berimbang. Itu yang benar. Tes politik itu tidak ada yang kuat. Kuat harus sama-sama bareng, saling kontrol di sana. Ada balancing kekuasaan. Saya ulangi, ada balancing kekuasaan di sana. Tidak ada menonjol salah satu lembaga tinggi negara di sana. Harus sama. Mereka saling kontrol. Yudikatif sebagai penegak hukumnya, gitu kan? Saling kontrol gitu. Jadi nggak bisa, ini yang salah. Justru hukum terkalahkan dengan kekuatan politik. Kan gila nggak itu? Kan nggak bener kayak gitu. Seolah politik adalah dewanya gitu, bukan hukumnya sebagai dewanya. Ini yang terjadi. Sehingga masalahnya otak-atik gitu ya. Ini yang gimana ya? Kita udah, mohon maaf ini, kita udah mundur ke belakang ini. Cara berpikirnya, cara menganalisisnya dikorbankan demi kepentingan tertentu gitu. Ini yang terjadi negara ini. Dan perlu saya tambahkan, yang namanya kajian ilmiah apapun secara akademis itu sifatnya independen, jauh dari kepentingan politik, dan itu nggak bisa kalau ada seorang tokoh betul udah melakukan salah, walaupun dia sebagai kepala negara apapun jabatannya atau mantan kepala negara, kalau dia melakukan pelanggaran hukum dan kajian akademis berdasarkan fakta dan data dan analisisnya benar, itu harus didukung secara hukum. Bukan nanti carikan pasal ujar kebencian lah, beginilah, begitu, itu salah. Kecuali pembuktian kajian ilmiahnya ternyata tidak valid, itu bisa dikenakan sanksi hukum. Karena membuat kajian palsu gitu, bisa dikatakan begitu. Karena tidak valid datanya. Bukan begitu, nanti kajiannya udah benar nih, kajiannya benar, faktanya betul. Diarahkan pasal ujar kebencian, kan keliru. Ujaran kebencian itu apabila dia punya dasar yang kuat untuk menuduh seseorang gitu. Berarti semata-mata dia menuduh orang karena kebenciannya saja kepada seseorang itu tanpa dasar orang untuk menuduh tanpa alat bukti. Berarti ada unsur kebencian di sana gitu loh ya. Jangan kita maksud kami jangan ada pembodohan lah di sana gitu. Waduh, nggak boleh gitu. Yang namanya kajian analisis akademis itu adalah independen, terlepas dari kepentingan politik gitu loh ya. Harus kita pisahkan nih, mana kepentingan politik, mana kepentingan independen kajian akademis secara ilmiah gitu ya. Tentu berbasis data dan fakta, betul-betul dikaji benar, betul dilakukan riset benar gitu loh ya. Ini ya, jadi janganlah masyarakat kita sudah cerdas, jangan lagi dibuat-buat kayak begitulah. Aduh, karena ada pesanan gitu kan, nggak begitu gitu. Jadi saya singgung juga anggota DPR ini. Rekrutmennya harus dilakukan rombak total ya, tidak berdasarkan lagi yang namanya suara terbanyak. Tapi harus diperhitungkan persyaratan tertentu, yaitu pada integritasnya tuh jelas, setia kepada bangsa dan negara. Tentunya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kan gitu ya. Kemudian punya jejak rekam yang jelas, yang baik ya. Intelektualnya bagus, mampu melakukan kajian-kajian secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian mereka harus mampu menciptakan terobosan-terobosan baru ya, inovasi-inovasi baru berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan mampu menganalisis
kajian daripada sumber daya yang ada yang kita miliki untuk ujung-ujungnya untuk mencegah kesejahteraan masyarakat, ya, yaitu kajian sosial ekonominya gitu ya, untuk tentunya untuk kepentingan rakyat gitu loh ya. Jadi harus banyak, jangan kami tahulah Anda dibiayai oleh negara punya yang namanya pendamping ahli gitu. Kita tahu lah paling 2 atau 3 orang ya, masing-masing 1 orang, dan itu biaya negara ya, bukan anggaran Anda gitu kan. Nah itu Anda jangan terlalu percaya begitu saja. Maksud saya Anda juga harus mampu menganalisanya gitu ya. Jangan main terima-terima aja hasil analisa mereka gitu. Anda juga harus mampu juga melakukan masukan, bukan Anda didikte, malah kan lucu gitu. Anda serahkan aja semuanya kepada mereka, nggak begitu caranya. Anda juga harus menganalisa, harus pahami juga gitu ya program yang akan dilaksanakan, program berbasis untuk kepentingan rakyat gitu ya. Jadi saya ulangi, berkaitan juga dapil Anda ya. Anda punya anggaran penguatan dapil ratusan juta, nggak tahu persis 200 atau berapa ratus juta, tapi Anda punya anggaran untuk masing-masing anggota. Saya cuma untuk penguatan dapil. Saya tahu anggaran-anggaran lain juga ada ya, saya tahu itu. Tapi saya untuk anggaran dapilnya Anda tuh pasti diberikan oleh negara. Cuma Anda, saran kami ya, Anda seolah kayak benar dengan pendapat di parlemen itu ya, dengan eksekutif gitu ya. Anda harus paham juga program pemerintah itu dia punya anggaran tersendiri pada lokasi tertentu, pada daerah tertentu misalnya gitu ya, atau di bidang pendidikan misalnya. Tapi Anda nggak dilibatkan gitu, tapi programnya jalan, tapi Anda memframing gitu ya, seolah-olah ini nggak jalan gitu ya, nggak benar juga gitu. Anda kan punya anggaran penguatan, tapi seolah-olah Anda minta bagian dari, tapi Anda coba kritik pemerintah seolah-olah pemerintah tidak lakukan, kan nggak begitu juga gitu ya. Anda punya anggaran dapil, ya udah bareng-bareng gitu. Anda udah diberikan pemerintah, pemerintah juga punya. Misalnya anggaran nggak mungkin dapil Anda punya anggaran untuk dapil, misalnya kecamatan, berapa kecamatan terus juta misalnya, kan nggak cukup misalnya kan gitu. Ya nggak mungkin kan dilaksanakan untuk itu. Paling sosialisasi bla 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 gitu ya. Yang mungkin peritil-peritil lah sosial atau memberikan pengetahuan sebagai tokoh masyarakat, monggo-monggo aja, dapil kan leluasa untuk digunakan oleh anggota DPR, atau penghargaan sesuatu, mungkin ada stimulan melakukan perlombaan apa gitu ya, kebersihan lingkungan. Nah mungkin sampel mungkin satu kelurahan itu ada dua kecamatan, ada berapa RW, Anda bisa memberikan penghargaan, monggo-monggo aja, itu kan itu hanya kreativitas daripada anggota sebenarnya ya, saya paham itu. Cuma untuk kegiatan-kegiatan seperti program besar biaya pendidikan misalnya, ternyata di lokasi dapil Anda nggak jalan, Anda bisa protes gitu, itu nggak apa-apa. Kenapa nggak maksimal? Anda kontrol, karena Anda sebagai kontrol anggaran juga, pengawasan programnya pemerintah gitu. Itu betul ya. Cuma Anda nggak boleh nyebeng, Anda minta anggaran seolah nih Anda memperkuat ke dapil Anda anggaran itu ya. Anda sudah diberikan anggaran tersendiri untuk dapil Anda. Biarkan aja pemerintah. Kebetulan di daerah dapil Anda sedang ada program pendidikan, misalnya misalnya renovasi sekolah atau pembangunan sekolah apapun gitu ya. Nah, itu harus kontrol betul. Anda harus paham betul namanya ya bestek yang mereka punyai gitu. Sebagai kontrol ya gitu ya, perencanaannya mereka, anggota DPR wajib untuk mengetahui itu ya, perencanaannya harus, bahkan sampai RAP-nya harus tahu Anda gitu ya. Saya paham itu ya. Jadi Anda kontrol betul gitu semuanya. Nah, itu monggo, Anda bisa teriak gitu, Anda panggil undangan rapat di DPR monggo gitu. Anda silakan Anda di situ
Anda kritik ya, Anda beri masukan gitu, monggo, nggak ada masalah. Cuma juga Anda juga jangan apa namanya, lagi wawancara, jangan apa namanya kepentingan dapil Anda coba pemerintah untuk berbuat di dapil Anda merasa tersinggung, gak dilibatkan, gak begitu ya. Atau anggarannya Anda minta disempil ke dapil Anda gitu, yang gak begitu. Kalau belum ada program di tempat Anda, ya Anda tidak bisa paksakan gitu. Cuma Anda saran, usul kepada mereka, ini kenapa tidak masuk dalam program di dapil kami, dapil saya gitu loh. Itu yang harus dipahami gitu ya. Jadi saya setuju, saya yakin masih ya ada, walaupun tidak banyak anggota DPR yang care ya, yang peduli kepada dapilnya gitu ya, pada karena rasa tanggung jawabnya ke dapilnya itu, yes saya setuju. Tapi banyak yang tidak peduli gitu ya. Kita jujur aja, hanya basa-basi. Saya tidak menuduh semua, tapi mayoritas ya, wajar kalau rakyat ingin DPR dibubarkan karena mereka tidak merasakan sesuatu. Penyaluran aspirasinya sepertinya nggak jalan, seolah kan begitu. Ini masukan gitu loh. Jadi nggak perlu panik gitu loh. Jangan marah teman-teman DPR ini ya. Introspeksi. Ya. Jadi kedepannya rekrutmen ini harus harus dievaluasi ulang lah, yang seperti saya sebutkan tadi. Repot lah begini. Kalau kualitas anggota DPR SDM-nya, waduh, prihatin kan, gimana bangsa ini lebih baik gitu loh ya, kualitasnya. Kemampuannya diragukan, kemampuan dalam arti luas ya. Ini, jadi ini sekedar mengingatkan saja pada teman-teman anggota DPR ya. Tolong dievaluasi lah ya. Kembali lagi, mohon maaf Pak Presiden, saya yakin Pak Presiden sangat menghargai para pahlawan kita, founding father kita. Saran kami, tolong kembalikan marwahnya ke Undang-Undang Dasar 1945 yang seperti semula, aslinya. Ini harapan kami. Kembalikan, kalau kita mau menghargai para pahlawan, para sejarah, para pendiri negara ini, kita harus hormati mereka. Kembalikan hasil karyanya. Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita mau menghargai, menghormati mereka. Kalaupun Undang-Undang Dasar 45 belum sempurna, dibuatlah penjelasannya, yaitu dalam bentuk perundang-undangan, apapun nama regulasinya. Silakan Pak. Sekali lagi dengan hormat Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke aslinya. Terima kasih, semoga Indonesia jaya selalu, maju, dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih, selamat sore.